Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Update masa depan gelandang Real Madrid ini. Apa yang harus dilakukan Ancelotti? Dalam wawancara baru-baru ini dengan Born and Red, jurnalis terkenal Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru tentang masa depan gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni. Kata Romano, untuk Tchouaméni saya pikir ini akan menjadi sangat rumit. Dari apa yang saya dengar, Real Madrid menganggap Tchouaméni sebagai pemain yang sangat penting untuk proyek mereka. Jangan pernah mengatakan tidak pernah di pasar, tetapi saat ini terlihat sangat sulit. Dan saya pikir bagian dari rencana Real Madrid adalah memiliki lini tengah yang sangat kuat untuk musim depan. Ketika Anda mengatakan tentang ketertarikan dari Liverpool, ini lebih dari ketertarikan. Karena 1 tahun lalu, Jurgen Klopp mendorong dengan cara yang gila untuk memiliki Aurelien Tchouaméni. Dia memanggil pemain itu berkali-kali. Dia mencoba meyakinkan pemain itu dan sangat dekat untuk meyakinkan pemain itu. Dia mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya Tchouaméni memutuskan untuk pergi ke Real Madrid karena itu adalah impiannya sejak kecil, impian terbesarnya dalam hidup, dan dia menganggap Real Madrid sebagai klub terbesar di dunia. Yang benar adalah Klopp benar-benar berusaha sangat keras untuk mengontrak Tchouaméni. Saya pikir ini sangat sulit musim panas ini untuk Liverpool, tapi jangan pernah berkata tidak pernah, katanya. Tchouaméni memainkan peran berharga dalam skuad Carlo Ancelotti musim lalu ketika ia menampilkan beberapa penampilan solid di jantung lini tengahnya. Sensasi Prancis berpartisipasi dalam 50 pertandingan untuk Los Blancos di musim sebelumnya, membuat 4 assist di berbagai kompetisi. Dua pemain Real Madrid tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti sebagian besar bekerja dengan skuad yang terbatas selama tugas keduanya di Real Madrid, dan mengingat itu, dia telah melakukan hal yang fantastis. Klub telah memenangkan ketiga kompetisi utama serta Piala Dunia Klub, Piala Super UEFA, dan Super Copa de España sejak kembalinya pelatih asal Italia itu secara mengejutkan pada musim panas 2021. Sebelum itu dia mengelola Everton di Liga Premier dan itu tampak seperti karir manajerialnya memudar dari sorotan. Meski kurang dalam, Ancelotti mampu mengeluarkan yang terbaik dari skuadnya. Dan meskipun musim 2022-2023 mungkin tidak sukses besar, sulit untuk memikirkan banyak manajer yang akan melakukannya lebih baik dalam keadaan serupa. Meski jelas ada kekurangan opsi di Real Madrid saat ini, masih ada beberapa pemain yang belum bisa menembus rencana Ancelotti. Dua nama yang masuk kategori itu adalah Alvaro Odriozola dan Jesus Vallejo. Seperti dilansir Cadena Ser, Anton Meana mengatakan, Vallejo dan Odriozola tidak diperhitungkan untuk Ancelotti dan mereka sudah mengetahuinya sejak tahun lalu. Odriozola bisa saja pergi, tapi Vallejo ingin bertahan. Vallejo bermain sebagai bek tengah dan dia berada di belakang orang-orang seperti Antonio Rudiger, Nacho Fernandes, Eder Militao, dan David Alaba dalam urutan kekuasaan. Dengan demikian sulit untuk melihat dia mendapatkan banyak waktu bermain bahkan musim depan, dan itu mengejutkan bahwa dia ingin tetap bertahan di klub. Real Madrid telah melakukan master stroke transfer 20 juta euro. Real Madrid telah menjauh dari kebijakan transfer Galactico mereka dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka kurang berhasil. Sebaliknya, tim ini telah membawa pulang lebih banyak trofi selama beberapa tahun terakhir daripada yang legendaris dari pertengahan tahun 2000-an, dan mereka tampaknya diatur untuk sukses di masa depan juga. Alasan utama di balik itu adalah seberapa baik Real Madrid telah melakukannya dalam hal mengidentifikasi talenta muda yang tepat, merekrut mereka, dan kemudian dengan hati-hati menjaga perkembangan mereka di Santiago Bernabeu. Kami telah melihat pemain seperti Vinicius Jr., Rodrigo, Fede Valverde, dan Eduardo Camavinga tiba sebagai remaja, dan mereka telah menjadi starter untuk Los Blancos. Klub telah merekrut remaja berperingkat tinggi lainnya baru-baru ini, dan tampaknya mereka mungkin melakukan pukulan telak lagi. Sebuah video muncul dari Arda Güler melakukan keterampilan luar biasa dalam pelatihan Real Madrid sebelum mencetak gol. Dan sepertinya pemain berusia 18 tahun itu sudah mulai membuat orang-orang di Valdebebas terkesan. Seperti dilansir Marca, Güler mengesankan mereka yang bekerja setiap hari di Valdebebas. Semua orang jelas bahwa dia adalah pemain yang harus dijaga dan mereka percaya bahwa dia memiliki segalanya untuk menjadi seorang bintang. Tetapi staf pelatih jelas bahwa ada proses pertumbuhan yang harus diikuti di semua tingkatan. Jelas saya pikirkan Ballon d'Or, ambisi individu Kylian Mbappe di tengah masa depan abu-abu di PSG.
Kylian Mbappe mengakui sedang memikirkan peluang memenangkan Ballon d'Or di saat rumor terus berkecamuk mengenai masa depannya di PSG. Mbappe mengaku sudah berbuat lebih dari cukup untuk memenangkan trofi individu yang saat ini dimiliki oleh Karim Benzema. Pemain internasional Prancis itu mencetak 41 gol dalam 43 pertandingan musim lalu dan juga menyumbangkan 10 assist saat PSG menjuarai Ligue 1. Dia juga mencetak 8 gol saat Prancis mencapai final Piala Dunia 2022, termasuk hat-trick di laga tersebut. Mbappe berkata kepada saluran TV Pantai Gading NCI, "Sekarang ya, saya sedang memikirkan Ballon d'Or. Bahkan jika saya tidak memikirkannya, orang-orang memikirkan saya. Karena saya selalu menjadi salah satu nama yang muncul. Itu adalah orang-orang yang memilih dan saya telah melakukan bagian saya." Saingan saya, ketika Anda bermain di level atas hanya ada pemain yang mengesankan. Menyebutkan satu secara khusus akan mengabaikan yang lain. Anda bisa menyebutkan semuanya sendiri. Jika orang berpikir saya mengesankan, itu membuat saya bahagia dan memberi saya kepercayaan diri untuk terus melakukan apa yang saya lakukan, ujarnya. Mbappe telah memberitahu PSG bahwa dia tidak berniat untuk menandatangani kontrak baru dan telah dikaitkan dengan kepindahan besar ke Real Madrid. Dia juga telah diberitahu bahwa dia mungkin harus menerima peran sebagai pemain cadangan musim ini kecuali dia berubah pikiran. Dengan PSG berusaha keras dan bersikeras mereka tidak akan menjualnya musim panas ini.